Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama kami dalam channel YouTube Zoologi Sufi. Dalam channel kali ini kami akan membahas mengenai sedikit tentang sejarah awal mulanya peradaban manusia di Nusantara ini setelah banjir bandang Nabi Nuh. Mari kita langsung tanyakan kepada tuanku. Silakan tuanku terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel ini. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat syafaat dari beliau dan berjumpa dengan beliau. Mengenai status sejarah ini mungkin cuma ringkas yang saya bisa sampaikan. Kalau dirantang panjang tentu bisa 2 jam. Hanya secara ringkas Saudara Rizal bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah banjir bandang Nabi Nuh, semua bumi ini telah menjadi lautan. Kemudian Nabi Nuh terus berlayar di tengah lautan itu untuk mencari dataran tinggi. Udah sekian lama lah dia berlayar, bertemulah dataran tinggi, yaitu Gunung Merapi di Sumatera Barat. Waktu itu Gunung Merapi masih sebesar telur bebek. Diikatlah kapal tali Nabi Nuh, kapal tali Nabi Nuh di sana, ya kan. Kemudian air bersentak turunlah Iskandar Zulkarnain sama istrinya. Zulkarnain ini anak Adam yang ke-40, sedangkan Nabi Nuh anak yang ke-35 ya. Turunlah dia sepasang. Kemudian Nabi Nuh sama anak-anaknya melanjutkan perjalanan menuju Turki, ya kan. 700 tahun setelah itu, kita ringkas saja, semakin berkembanglah manusia di muka bumi, semakin kelihatanlah daratan, ya kan. Dari keturunan Iskandar Zulkarnain tadi lahirlah 3 pasang anak. Yang laki-laki saya beritahu ya Saudara Rizal, yang tua si Aris namanya, dia pergi ke Benarung, yaitu Arab. Yang nomor 2 si Harun, dia pergi ke benua Cina, si Jepang namanya. Yang musuh tinggal namanya di Sumatera Barat, Zulkifli, yaitu Datuk Tamijo Dirajo. Itu gelarnya yang ada di Padang. 500 tahun setelah itu kerajaan semakin surut, semakin berkembang lagi manusia di muka bumi ini. Terjadilah kota atau kerajaan di tengah laut, kota di tengah laut, yaitu Pariangan sampai ekor lautnya di Batipuh namanya, Batipuh Baru. Jadilah kota atau kerajaan di tengah laut. Itu 500 tahun setelah Zulkifli itu telah wafat, ya kan. Zulkifli ini punya keturunan 2, yaitu Raja Tiga Selo dan Siti Koturoh anaknya, ya kan. Jadi Raja Tiga Selo inilah didirikan kerajaan Melayu. Kira-kira berdiri kerajaan Melayu ini sebelum Rasulullah lahir. 8.000 tahun sebelum Rasul lahir telah ada kerajaan Melayu, ya. Kemudian telah berkembang manusia ini, termasuk Nabi Ibrahim telah lahir dan telah dewasa, dinikahi adik Raja Tiga Selo yang bernama Siti Koturoh namanya. Dari hasil pernikahan ini mempunyai anak 6, ya kan. Kemudian air bersentak, manusia semakin berkembang menjadi daratan. Anak Nabi Ibrahim ini ada yang ke-4, diusir dia ke Pulau Jawa, ya kan. Tinggal berdua di Sumatera Barat. Jadi Siti Koturoh inilah Saudara Rizal yang membawa tulisan Jawi kuno, bukan tulisan Jawa ya. Saya jelaskan sini, tulisan Jawi kuno itu tulisan tanah kuning yang lahir di azali, yang muncul di azali. Apa tuh tulisan Jawi kuno? Alif ba sampai ya. Telah ada dibawa oleh Siti Koturoh gitu. Jadi disinilah akan digabung oleh Nabi Ibrahim ke bahasa Abrani namanya, tuh bahasa Abrani, ya kan. Siti Koturoh yang membawa ini. Kemudian setelah itu terjadi, kita ringkas saja Saudara Rizal, ya. Dari semua tahun kan telah menjalankan anak Siti Koturoh di Sumatera Barat 2 menjalankan tauhid, ya kan. Kita kembali dulu tulisan Jawi kuno, ya. Jadi tulisan Jawi kuno inilah harus kita cari, yang kita tahu apa makna dari tulisan Jawi kuno ini. Orang Padang kalau memanggil sapi kan Jawi tuh. Ya kan. Jadi tulisan Jawi kuno, nama alif sampai ya itu tulisan Jawi kuno. Kalau bahasa Arab itu berbeda, Al-Quran. Jadi sesuai
dengan hadis Nabi, perkataan Nabi sebelum wafat, yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman ini pemuda yang lahir di kota di tengah laut. Nah, kami itu. Nah, jadi itulah yang kota di tengah laut yang sebenarnya, saudara Rizal. Nah, sesuai itu dengan hadis Nabi kan. Saya pastikan ini Al-Mahdi ada di sana. Saya pastikan. Memang kata pasti itu milik Allah, tapi setelah seizin Allah, ini akan saya katakan tidak ada keraguan. Jangan sampai ini sini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dengan nanti ada anggapan mana mungkin Al-Mahdi lahir di tempat seperti itu. Sekarang saya ingin tanya juga, saudara Rizal. Nah, mana Al-Mahdi itu sekarang? Apakah telah ada di Arab? Ada di Mesir? Ada di Maroko? Mana bukti? Ya kan? Kita ini ingin bukti. Nah, mana buktinya sekarang? Tidak ada, bukan? Nah, itu makanya saya bilang terus terang. Nah, ada saudara dia tanya kan? Ada tuh. Apa kelebihan Imam Al-Mahdi ini dari manusia-manusia yang lain? Ilmunya lah tuanku. Apa kelebihan dia? Ilmu Imam Al-Mahdi ya. Saya cuma bisa mengatakan di konten ini cuma dua, saudara Rizal. Yang pertama, dia mengetahui asal-usul alam semesta, kejadian alam semesta. Yang kedua, dia mengetahui tulisan Jawi kuno atau dikatakan sekarang alif sampai ya, asal muasalnya. Kalau ingin mencari dia, carilah ilmu yang dia miliki. Dari alif, ba, ta sampai ya itu dia tahu. Sebelum muncul di azali apa di kodimnya, dia tahu itu Imam Al-Mahdi. Ya kan? Dia pasti tahu itu. Karena dia mengerti. Nah, kita harus mencari orang seperti ini. Dia telah ada. Ada dia sebenarnya. Nah, jadi tergantung kita aja yang mencari dia nanti, ya kan? Jadi kalau kita mencari keturunan zuriat dia, tidak akan bertemu, saudara Rizal. Mana dari dulu orang yang hafal Al-Quran segala macam hadis 1000 dari imam yang 4 sampai sekarang nggak jadi Al-Mahdi, ya kan? Iya. Jadi kalau dari keturunan kita tidak akan berjumpa, jangankan kita, nah, sampai anak cucu kita ini tidak akan berjumpa orang seperti itu, ya kan? Jadi carilah ketinggian ilmunya tadi, yaitu ilmu huruf, dia tahu itu. Nah, cari dia, pasti dia memang telah ada. Nah, jangan disalahkan takdir Tuhan, ya Tuhan di mana nih yang kau janjikan di surat 24 ayat 55 itu, pemimpin akhir zaman, padahal dia telah ada. Mungkin kita yang lalai untuk mencarinya, ya kan? Jadi karena dia tahu asal muasal tulisan Ranji Jawi kuno itu, makanya dia berhak untuk membawa kita ke di atas surga malah itu. Itulah ketinggian ilmu Al-Mahdi. Nah, sekarang saya tegaskan sekali lagi, kita ingin kepastian, ya kan? Nah, jangan di situ Al-Mahdi mana bukti kalau dia di Arab zaman sekarang kan, di Arab, di Mesir mana? Jadi carilah ketinggian ilmu orang ini, dia telah ada. Saya pastikan ya 100% dia telah ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat channel ini. Ada lagi saudara? Nah, ya kalau orang-orang mengaku Al-Mahdi cuma bisa baca tulisan Arab, bisa mengaji segala macam, ini banyak juga orang pintar tuh. Tapi kan yang penting kan yang bisa membawa kita ke alam surga, paling enggaknya tidaknya itulah. Jadi untuk memilih Al-Mahdi ini bukan sembarang tuanku. Karena itulah supaya kita mengerti lah apa yang Al-Mahdi ini bisa membawa kita ke jauh dari atas surga lah tuanku kan. Itu tempat kita, asal kita. Nah, itu maka saya bilang tadi, carilah ketinggian ilmunya. Seandainya saudara-saudara ya ada yang mengetahui ini, ada ya tidak, dari alif sampai ya tahu apa di kodimnya, Al-Mahdi saudara sudah, ya kan? Itu pasti, itu pasti. Tidak ada keraguan dalam diri itu. Saya pastikan dia Al-Mahdi. Kalau tahu dia, kalau bukan bacaan, ya kan? Kalau sekedar bacaan banyak orang tahu alif, ba, ta. Kenapa ta itu ada titiknya? Kenapa nur itu ada titiknya, nur itu? Nah, itu yang akan dicari. Siapa aja di kodimnya dulu. Nah, ini dia Al-Mahdi pasti tahu ini. Jadi sejarah ini saya sengaja ungkap, dia mengerti. Jangan nanti tertipu, ya kan, segala macam. Saya ini hidup terus terang, tidak ada keraguan segala macam. Nah, sekarang banyak orang yang sudah tertipu tuanku. Sudah banyak ini mengaku Mahdi, itu mengaku Mahdi, kenyataannya kayak gini lah. Tidak ada kenyataannya, kepastiannya tidak ada. Nah, karena manusia itu mencari dari suriat-suriat penatik ke Timur Tengah. Ini persoalan ini. Ya kan, oh ya itu Mahdi, dia milik namanya Muhammad, bukan Mama Muhammad. Nur Hamad itu sendiri yang turun. Jadi
kita bisa mengenalannya satu, dua lah saya ceritahu kan, apa usul alam semesta dan ilmu uruh. Iya. Kalau dia tahu asal muasalnya Al-Mahdi lah, kalau saudara ada yang tahu itu Al-Mahdi saudara. Tapi semua Semuanya benar. jangan satu dua satu dua itu wali namanya, Wali. atau dinamakanlah wali. Iya, wali. Nah, ada lagi saudara bilang? Tidak cukup dong. Nah, sampai di sini dulu pengajian ini, kita katakan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.